Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke mau'izah yang baru di sini. Sahabat yang baru min mawa'idhi Abi Musa al-Asy'ari, dari nasihat-nasihat Abu Musa al-Asy'ari. Tapi Abu Musa itu kunyah. Kunyah itu Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Yang mana anaknya bernama Musa. Karena gini Pak, di Timur Tengah sana itu ndak ada nyebut Pak Fulan, Pak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Cara sopannya jangan manggil nama, ya Abdullah, jangan. Tapi sebut nama anak, ya Abu Fulan. Abdullah nama asli dia, Pak Abdullah aslinya. Nama anaknya siapa? Siapa tadi? Hasan semisal. Jangan panggil ya Abdullah kalau jauh lebih tua daripada kita, tapi panggil ya Abu Hasan, wahai Abu Hasan. Nah, itu fungsi kunyah itu agar kita itu lebih sopan untuk manggil seseorang. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, Abu Musa itu nama aslinya ada Abdullah ibn Qais. Nama asli siapa? Abdullah bin Qais, dan ini jarang orang tahu. Taunya Abu Musa min Bani al-Asy'ar, yang mana Abu Musa ini dari kabilah Bani Asy'ar. Bani Asy'ar itu nama kabilah. Asy'ari termasuk tokoh umat Islam Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Pemimpinnya Abul Hasan al-Asy'ari. Ini kabilah ini sama Abu Musa al-Asy'ari, satu kabilah dia. Ada satu hadis masyaallah. Ana pernah dengar, dapat anak ini dinukilkan dari fulan. Dia dapat dari orang-orang Asy'ari. Bangga dengan Asy'ari dia. Antum tahu Asy'ari kan? Yang mentakwil sifat Allah. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah ada di atas apa? Arsy. Mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Itu orang-orang apa? Asy'ari. Antum tahu insyaallah ada satu hadis. Hadisnya selesai. Nabi mengatakan sallallahu, Nabi puji orang-orang Asy'ari. Innal asy'ariyina idza qalla ta'amu ayalihim. Sesungguhnya orang-orang Asy'ari ini kalau seandainya makanan mereka udah mulai sedikit, jama'u ma indahum min ta'amin fi thawbin wahid. Mereka itu kumpulkan apa yang mereka miliki makanan di satu pakaian. Jadi apa istilahnya, dibentangkan satu kain. Fulan punya makanan sedikit, kumpulkan, akhirnya jadi satu, mereka makan bareng-bareng. Nabi puji nih, ini orang Asy'ari ini terpuji karena perbuatannya seperti itu. Asy'ariyin yang disebutkan oleh Nabi bukan orang-orang pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, tapi yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pengikut Asy'ari yang menisbatkan daripada Asy'ariyin karena kasusnya Abul Hasan al-Asy'ari kebetulan dari kabilah Bani Asy'ar. Tapi bukan Nabi memuji orang-orang pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, bukan. Jadi salah penempatan dalil. Nah, ini bahaya ini. Memang Nabi sebut orang-orang Asy'ari, sedangkan orang-orang mentakwil sifat orang-orang Asy'ari juga. Cuman pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari yang mentakwil sifat. Kalau ini kabilah Bani al-Asy'ar yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Min Qahtan ini dari Qahtan di Yaman. Antum tahu masyaallah tabarakallah Al-Qahtani kalau antum punya buku doa sehari-hari, siapa nama syekhnya? Sa'ad ibn Wahab Al-Qahtani. Al-Qahtani asalnya dari mana? Qahtan.
Kalau orang Indonesia tuh ngomong gahatan. Gahatan. Ada nama orang namanya gahatan. Tapi bukan gahatan pakai G asli ya, tapi Qahtan. Karena mereka itu orang-orang Arab, Qaf mereka ganti dengan G. Qahwa, kopi, mereka ngomongnya gahwa. Abagha gahwa. Aku mau gahwa. Gahwa ini ya kopi. Padahal qahwa. Nah, sama Qahtan, ada kawan anak namanya Qahtan. Dari mana? Dari Yaman. Dipanggil gahtan. Qas'ah nampan dibilang gas'ah. Itu orang-orang Jemaah, orang-orang Indonesia. Nah, jadi ala kulli hal asalnya dari Yaman dan termasuk sahabi minasyaja'an, termasuk sahabat Nabi SAW yang pemberani dan mentalnya itu bukan nggak main-main gitu loh. Mentalnya Abu Musa al-Asy'ari. Mentalnya betul-betul kuat. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Disebutkan tentang biografi sedikit Abu Musa al-Asy'ari, imamun min a'immatis sahabah, termasuk pemuka besar dari pemuka-pemuka dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarangan, Pak. Sahabat tuh jumlahnya banyak sekali. Tapi ada beberapa tokoh, termasuk tokoh yang paling diagungkan, yang paling dimuliakan adalah apa? Abu Musa al-Asy'ari. Yang mana dia ini Masya Allah, Abu Musa al-Asy'ari asalnya dari Yaman, datang ke Mekah memang untuk masuk Islam. Awal-awal Islam muncul, istilahnya nampak gitu, masih di Mekah. Khatimah Mekah. Datang ini Abu Musa al-Asy'ari datang ke Mekah awal-awal Islam, langsung masuk apa? Islam. Syuf. Jadi minas sabiqina al-awwalin, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kalau Abu Hurairah akhir-akhir, tapi Abu Musa awal. Saking awalnya hajara al-hijratain, Abu Musa hijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah, Ethiopia. Yang kedua kemana? Madinah. Ini ma'ruf Madinah. Kalau Habasyah, nggak semua sahabat Nabi kita SAW berangkat menuju apa? Habasyah, Ethiopia. Kasusnya Abu Musa al-Asy'ari ini sama seperti Abdullah bin Mas'ud. Karena khafifal jism, tubuhnya itu kurus. Karena memang orang-orang Asy'ariyun itu nggak banyak makan. Orangnya biasa saja dalam urusan makanan. Dan itu bagus. Makanya khafifal jism, tubuhnya itu kurus. Qasiran, apa qasir? Pendek, tapi nggak sependek siapa? Maksud kalau Ibnu Mas'ud Umar duduk, Abdullah bin Mas'ud berdiri, sama nggak tingginya? Sama. Abu Musa tinggi sedikit. Wa huwa ahadu ammalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah termasuk salah satu karyawan Nabi kita Muhammad sallallahu yang dipekerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahada ulama'i sahabat, dan bahkan termasuk ulama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ahli fikihnya. Ingat Pak, di zaman sahabat juga ada orang awamnya, orang biasanya gitu loh, yang mana mereka ini sibuk di pasar dan mereka tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu paham tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mereka nggak tahu hukum agama, maka mereka nanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, nanya kepada Abu Hurairah, nanya kepada fulan. Tapi mereka semangat, tapi tak semangat seperti Abu Hurairah, Abu Musa dan kawan-kawannya. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, termasuk keutamaan Abu Musa al-Asy'ari, waqad kana u'tiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Abu Musa al-Asy'ari itu telah dikasih seruling dari serulingnya Daud, keluarga Daud. Karena memang keluarga Daud itu suaranya bagus-bagus. Makanya kadang-kadang suara itu bawaan. Orang tanpa latihan kadang-kadang bagus suaranya, dia nggak pernah latihan vokal untuk jadi imam atau suara, nggak pernah belajar ini belajar itu, tiba-tiba bagus suara dia. Kenapa? Bapaknya bagus. Sama Daud, keluarga Daud tuh kayak gitu. Suara itu bawaan. Kalau ana buta nada, ana pribadi buta nada. Kenapa? Orang tua ana juga buta nada, atasannya juga buta nada. Ana nikah sama orang buta nada, dapat anak Khalid buta nada juga. Yang penting baca Quran aja dia. Nah,
Tapi Alu Daud, keluarga Daud ini adalah orang-orang yang Allah berikan keutamaan suara bagus, nurun ke anaknya, nurun ke anaknya, nurun ke anaknya. Pakai memang biasanya suara itu bawaanlah lahir. Tanpa dia belajar pun, tanpa dia belajar tentang masalah nada dan sebagainya, kadang-kadang bagus seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Karena saking bagusnya disebutkan waqad urtiya mizmaran min mazamiri Ali Daud. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, pernah kondisi Ali ibn Abi Thalib ditanyakan tentang Abu Musa. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Dia mengatakan subigha fil ilmi sibgha. Abu Musa Al-Asy'ari itu telah dicelupkan oleh Allah ke dalam ilmu sibgha, full sampai bawah, dicelupkan. Maksudnya ilmu itu banyak dikuasai oleh siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Wajar termasuk min fuqaha'i sahabah. Muftinya sahabat yang berfatwa dengan ilmu termasuk siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Dicari sama tabi'in, dikejar ini Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa? Ali sendiri ngakui subigha fil ilmi sibgha. Dicelup sama Allah ke dalam ilmu, betul-betul dicelup. Saking fahamnya Abu Musa tentang apa? Ilmu. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Dan beliau ini meninggal di tahun 52 Hijriah, ada yang mengatakan 44 Hijriah, dan dimakamkan di Mekah. Ada yang mengatakan di Kufah, di sekitaran Kufah. Kenapa dikhilafkan? Ada yang ngomong di Mekah, ada yang ngomong di Kufah. Karena kaum muslimin yang betul-betul mengikuti salafus saleh tidak perhatian dengan kuburan fulan, kuburan allan, kuburan ini, kuburan itu. Karena mereka nggak nyari berkah di kuburan. Makanya antum ceklah, masya Allah, sampai kuburan Adam pun banyak versinya. Ada yang ngomong di sini, ngomong di situ, ngomong di sini. Anggaplah di sana, terus kenapa? Anggaplah di sana, terus kenapa? Itu Nabi. Apalagi cuman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi yang di bawah sahabat. Makanya nggak boleh kita ini tabarruk mencari berkah dengan apa? Kuburan. Ini Abu Musa loh. Abu Musa min fuqaha'i sahabat, termasuk orang-orang ahli fikihnya sahabat dan bahkan ulamanya. Nggak diketahui di mana mati, di mana beliau meninggal, wafat radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasanya mereka ini yang mereka pentingkan ilmunya bukan kuburannya. Kebalik zaman kita sekarang, perhatian dengan kuburan, tak perhatian dengan ilmunya. Kalau kuburannya dikejar, ilmu ulamanya nggak dikejar. Nah, ini bahaya. Dan bahkan Nabi nggak suka SAW kuburannya itu dijadikan tempat perayaan, tempat ngumpul. Nabi nggak suka SAW. Kenapa? Karena itu pekerjaannya Bani Israel. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Sedangkan kita itu tidak beribadah di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari tilmidan najiban li Rasulullah SAW, termasuk murid Nabi yang unggul. Jadi udah nampak bibit-bibit unggul dari Abu Musa Al-Asy'ari untuk ngambil ilmunya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adraka ilman ghazira, yang mana ilmu yang saking banyaknya dari Nabi itu diambil dengan mudah oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Perhatikan di sini, dan dampaknya itu kerasa di kehidupannya Abu Musa sendiri. Bagaimana beliau berinteraksi dengan ilmu yang udah diambil dari Nabi kita Muhammad SAW. Ana ambil contoh. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat dalam Syu'abul Iman dari jalannya Musa ibn Ishaq At-Talhi. Musa ibn Ishaq mengatakan, disebutkan Pak, perhatikan di sini, ijtahadal Asy'ari qabla mautihi ijtihadan syadida. Abu Musa Al-Asy'ari, beliau itu sungguh-sungguh untuk beribadah sebelum meninggal dengan sungguh-sungguh yang berlebihan. Betul-betul apa? Berlebihan. Faqila lahu,
Maka muridnya ketika melihat Abu Musa seperti itu, kasihan. Apa kata muridnya? Lau amsakta wa rafaqta bi nafsika ba'dar rifqi. Wahai Abu Musa, bisakah engkau untuk tahan sedikit semangat engkau dan engkau berbuat lembut kepada diri engkau yang udah capek, udah mau meninggal, masih ibadah serius? Maksudnya apa? Tahan sedikit semangat itu, kemudian apa? Istirahat sebentar dan sekasihani tubuh engkau. Faqala, apa kata Abu Musa? Wallah ini ajib loh, Pak. Kalau kita sakit disuruh istirahat, mau meninggal suruh istirahat. Tapi Abu Musa, kapan disuruh istirahat? Ini udah mau meninggal. Kalau kita udahlah istirahat, jangan capek-capek. Oh iya, Abu Musa nggak mau. Apa kata Abu Musa? Innal khayla idza ursilat. Sesungguhnya seekor kuda kapan udah dikirim sama tuannya, faqarabat ra'sa majraha, dan hampir nyampe garis finish yang paling ujungnya, akhrajat jami'a ma indaha, maka kuda tadi pun mengeluarkan semua tenaganya agar duluan sampai ke garis finish. Ini kuda. Walladzi baqiya min ajali aqallu min dzalik. Sedangkan yang tersisa dari roh saya, dari umur saya, lebih sedikit dari apa yang didapati oleh kuda-kuda yang di sana. Berarti harusnya Abu Musa lebih semangat dibandingkan kuda, dan Abu Musa berakal, kuda tak berakal. Apa kata Musa ibn Ishaq at-Talhi, muridnya Abu Musa? Falam yazal ala dzalika hatta mat. Abu Musa terus dan bahkan menambah semangatnya sampai beliau meninggal. Wallah ajib. Makanya itu nggak bisa kita dapati kecuali dari orang-orang serius terhadap agama Islam. Mau meninggal disuruh istirahat malah ngomong enggak. Ini banyak loh, Pak. Antum tahu Syekh Al-Albani rahimahullah ketika sakit matanya itu sampai betul-betul nggak bisa lagi difungsikan secara normal, beliau disuruh dokter untuk istirahat. Ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah disuruh istirahat beberapa hari, malah gelisah, gak bisa tenang. Tiba-tiba baca lagi tanpa sepengetahuan dokter, dan dokter pun akhirnya tahu. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Bukankah seseorang itu akan sembuh ketika dia itu melakukan apa yang dia senangi? Iya. Maka jangan larang saya untuk membaca. Allah ajib. Lagi sakit disuruh istirahat malah semangat. Kenapa bisa? Ya pemimpin mereka, tokoh mereka. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kapan sakit disuruh jangan sakit-sakitan, jangan alasan sakit, bangun ibadah. Ketika Nabi sakit meriang, awal turun wahyu, Nabi pun berselimut sampai mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Ternyata ayat setelah itu turun, ayat apa? Surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, kum. Ini lagi sakit Nabi SAW. Kum, bangun, fa'anzir, dakwah. Beda Pak kondisi kita sama mereka. Kalau kita hujan, alasan apa? Sakit. Allah ciptakan jas hujan pun kita dibagikan warisan Nabi, kita nggak perhatian. Wallahi nggak perhatian. Ada jas hujan Allah ciptakan. Fasilitas itu banyak, semua alasan sakit dan sebagainya. Orang zaman dulu nggak pernah alasan sakit. Makanya Ana sering sampaikan kasusnya Abu Yusuf Al-Qadi, nggak pernah gaib walaupun cuman sakit dari majelisnya Abu Hanifah arba'ina sanah, 40 tahun. Nempel terus. Abu Hurairah juga sama. Nempel terus sama Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pernah ini gaib Abu Hurairah gara-gara junub belum mandi sekali. Karena nggak pernahnya gaib Abu Hurairah sampai Nabi nanya, mana nih Abu Hurairah? Muncul di belakang, rupanya bersuci dulu, mandi dulu, baru datang ke majelis Nabi. Nabi sampai apa? Nyari. Saking nggak pernah gaibnya siapa? Abu Hurairah. Wallah ajib kisah-kisah mereka. Ya siapa tokohnya lah Nabi kita Muhammad SAW.
Dan bahkan beliau sebelum meninggal, beliau sakit atau tak sakit? Wallahi sakit. Bangun, pingsan. Bangun, pingsan. Bangun, pingsan. Padahal orang nunggu Nabi kita Muhammad SAW untuk jadi apa? Imam. Saking gak kuatnya Nabi kita Muhammad SAW, apa kata beliau? Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk jadi apa? Imam. Saya nggak kuat lagi. Abu Bakar jadi imam, tapi ternyata Nabi SAW tetap berangkat ke masjid dan akhirnya menggantikan Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar mundur. Bayangkan nanti ditusuk, ditusuk Umar. Bahkan racun dari orang Yahudi, keracunan Nabi kita Muhammad, dan betul-betul parah racun tadi, mau meninggal masih hadir di masjid. Memenuhi undangan siapa? Allah. Allah, ajib ini kisah, Pak. Dari mana kok bisa semangat seperti itu? Mencontoh siapa pemimpinnya? Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil, Abu Musa ra'a anna khaira uddatin liqa'illah hiyal ijtihadu fil amal. Abu Musa melihat bahwasanya persiapan yang paling baik untuk berjumpa dengan Allah adalah semangat beribadah. Pak, kalau antum mau jumpa sama orang, imam pejabat, gubernur, wali kota dan sebagainya, ada nggak persiapan? Adalah. Nggak usahlah pejabat, nggak usah apa. Antum mau jumpa sama anak yang dulu anak di pondok, ada nggak antum persiapan? Ada. Nanti kita ini itu ini, planning udah disiapkan. Jumpa sama Allah juga harus banyak persiapan. Dan persiapan yang paling dianggap oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang paling bagus adalah apa? Al-ijtihadu fil amal, semangat untuk beramal saleh. Itu yang Allah firmankan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Takwa beramal saleh. Itu yang Allah perintahkan untuk kita. Na'amallahu alam bisawab. Baik, ada pelajaran yang bisa diambil kata Syekh. Perhatikan, Pak. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Wa idza kana al-matlubu minal mu'minina umuma. Kalau seandainya orang muslim secara umum, orang mukmin secara umum, baik mudanya ataupun tuanya, laki-lakinya ataupun perempuannya, semuanya dituntut untuk beramal soleh dengan semangat. Apa kata beliau? Fa innahu muta'ayyinun wa muta'akkidun fi haqqi man taqaddamat bihi musin. Maka orang yang sudah tua harusnya lebih semangat, karena bentar lagi jumpa dengan siapa? Allah. Waktu nggak bisa diputar, Pak. Wallahi tidak bisa diputar. Kalau secara umum saja, orang yang masih tak beruban, yang masih betul-betul hitam rambutnya, masih betul-betul gagah, itu diperintahkan untuk semangat untuk beramal soleh, apalagi yang udah mulai apa? Beruban. Ngaca, Pak. Sekali-sekali kita hitung uban kita, ya Allah. Sekali-kali kita lihat fisik kita udah mulai lemah. Dulu kita bisa semangat main bola dan sebagainya dalam berapa menit, 45 menit masih sanggup. Sekarang 10 menit pun enggak. Masih 45, semangat 45. Tapi 4 sampai 5 menit tumbang. Sama-sama apa semangat 45. 45 menit yang pertama dulu kuat kita. Sekarang 4 sampai 5 menit apa? Tumbang. Hati-hati, berarti udah tua kita nih. Udah mulai banyak bungkuknya, bangun pun agak susah dan sebagainya. Kalau orang umum secara muda aja diangkat dan bahkan diperintahkan berkali-kali untuk semangat beribadah, maka orang yang sudah tua harus seperti itu. Waqtarabu minal akhirah, apalagi udah ada isyarat untuk dekat dengan akhirat. Famada yantadir man jawazil sittin, apalagi yang ditunggu oleh orang-orang yang sudah sampai umurnya 60 tahun. Karena kata Nabi, ajal umat Islam 60 sampai 70. Nah, ista'iddu lirrahil. Kita siapkan untuk kita bepergian. Kita mau safar nih, Pak. Kalau kita mau safar ke Jawa aja, kita siapkan baju kita siapkan makanan kita siapkan semua. Kita bentar lagi lirrahil, panjang sekali nih, Pak. Kita nggak sama anak jalan itu, nggak sama istri jalan, nggak sama bapak, nggak sama ibu. Berapa orang? Sendiri. Wa kulluhum atihim yaumal qiyamah, kata Allah, dan semuanya atihim yaumal qiyamati abda farda.
dan semua orang akan datang kepada Allah SWT farda, dalam kondisi sendiri. Kita nih Pak safar aja banyak, sama istri, sama anak, sama ibu, sama bapak, banyak yang dipersiapkan tuh Pak, malamnya persiapan panjang dan sebagainya. Kita mau panjang safar tuh sampai mungkin ribuan tahun, sampai kiamat dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu kapan kiamat itu, maka kita harus persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi sampai kata Syekh Umar Mukbil 70 tahun, 80 tahun, maka harus kita perhatikan. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, sebagian salaf mengatakan, termasuk yang mengatakan adalah Abdullah ibn Daud al-Khuraibi. Abdullah ibn Daud al-Khuraibi, beliau mengatakan, kana ahaduhum idza balagha arba'ina sana. Orang-orang sebelum saya dulu ketika umur mereka udah sampai 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Dan kebanyakan kita nih Pak, banyak yang sudah kena 40 tahun. Perhatikan, tawa firasyahu. Kalau udah sampai 40 tahun, mereka lipat, mereka gulung kasur mereka, gak dipakai lagi kasur. Wa kana ba'duhum yuhyil lail, dan mereka hidupkan malam dengan ibadah. Itu yang Allah firmankan, qumil laila illa qalila. Hidupkan malam dengan ibadah kecuali sedikit saja untuk istirahat. 40 tahun. Lipat itu Pak kasur, selesaikan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka habiskan waktu malam suntuk itu untuk Allah, fa idza nadhara ilal fajr, ketika mereka udah sampai waktu subuh, apa kata mereka? Indas sabahi yahmadul qaumu sura. Di pagi hari ini kita menikmati perjalanan malam yang begitu indah. Allah ajib. Mereka anggap malam nih Pak, perjalanan yang begitu apa? Indah. Bersama dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun? 40 tahun. Kalau ada istri gimana? Ya sama istri lah. Sama istri. Cuman mereka itu memang ada kamar khusus biasanya untuk menyibukkan diri dengan siapa? Allah, yang nggak bisa diganggu gugat, biasa gitu. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, ini sifat-sifat mereka itu sangat ajib. Dan bahkan Masya Allah disebutkan juga Anas ibn Malik pernah mengatakan, kunna ma'a Abi Musa fi masirin lahu. Dulu kami pernah bersama Abu Musa dalam sebuah perjalanan. Fasami'an nas yatahaddatsun. Maka Abu Musa mendengarkan orang-orang banyak ketika itu sedang ngobrol-ngobrol. Ini malam hari. Faqala maliya Anas, halumma falnadhkur rabbana. Wahai Anas, ngapain kalian ngobrol-ngobrol kayak gini? Kalau kalian ngobrol-ngobrol kayak gini, ayo sini sama saya, falnadhkur rabbana. Ayo sama-sama mengingat Allah. Buka majelis ilmu. Lagi ngobrol, Abu Musa lagi istirahat. Fasami asaiha, tiba-tiba banyak yang teriak-teriak, maksudnya ngangkat suara, ngobrol-ngobrol, ketawa sana ketawa sini. Akhirnya apa kata Abu Musa? Malia Anas, halumma bina nadhkur rabbana. Sini kau wahai Anas, kita sama-sama mengingat Allah. Fa inna haula'i yakadu ahaduhum an yafriyal adima bilisanihi. Thumma qala li ya Anas ma abta'a bin nasi anil akhirah. Wahai Anas, apa yang menyibukkan orang-orang ini dari akhirat? Kenapa mereka itu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Pak, dulu kalau Ustadz Arifin Badri itu ngasih wejangan, beliau mengatakan najlisu sa'atan nadhkuru rabbana. Ayo kita duduk-duduk sebentar, kita ingat Allah. Itu ulama itu. Makanya Masya Allah, memang kadang-kadang ya, guru lebih rajin dibandingkan murid. Padahal guru udah tua di SDI itu Pak. Ya Allah, Ustadz itu, mau Ustadz Syafiqnya, Ustadz Alinya, Ustadz Arifinnya, itu kalau di kampus anak-anak ada yang ngobrol sana ngobrol sini, mereka Ustadz kita di perumahan dosen itu mereka buka kitab ngapain? Baca kitab. Santrinya, mahasiswanya
Ada yang ngobrol sana, padahal Lailatul Ikhtibar, malam ujian. Memang kadang-kadang ya Allah Akbar. Tapi kalau orang udah paham tentang akhirat dan paham tentang dunia, mereka nggak bakal habiskan waktu untuk dunia. Singkat waktu kita ini ngerasa dulu tuh masih kecil, dan masa kecil kita tuh masih teringat kuat di benak kita. Berarti seakan-akan masih baru. Tiba-tiba kok udah ubanan aja. Tiba-tiba kok udah bungkuk aja, tiba-tiba kok udah lemah aja kondisi. Padahal dulu kita bisa ingat loh, dulu kita di mana, kampung kita gini-gini, kita masih ingat loh, masih segar di ingatan kita. Itu saking cepatnya berlalu apa? Waktu. Maka teruslah kita ngingat Allah Subhanahu wa taala sampai kapan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus semangat beribadah sampai datang apa? Kematian, sampai mati baru selesai. Kalau belum mati jangan alasan ini itu, jangan alasan sakit, jangan alasan ini. Kalau bisa kerjakan, kalau nggak bisa oke. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wallahu alam bissawab. Kemudian nasihat berikutnya dari Abu Musa al-Asy'ari, ma rawahu Qasamah bin Zuhair. Qasamah bin Zuhair meriwayatkan qala khatabana Abu Musa al-Asy'ari bil Basrah radhiyallahu anhu. Abu Musa khutbah untuk kami di Basrah ketika itu. Faqala ya ayyuhan nas. Isi khutbahnya apa? Wahai manusia, ibku, nangislah kalian. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian nggak bisa nangis, latihan untuk apa? Menangis. Fa inna ahlan nar, sesungguhnya penduduk api neraka nggak pernah nangis di dunia. Ya bakunad dumu'a hatta tanqati. Di neraka mereka nangis sampai habis air mata mereka saking perihnya azab Allah. Habis air mata, thumma yabkunad dima. Mereka pun setelah itu nangis dengan tetesan darah. Di dunia nggak pernah nangis. Hatta lau ursilat fi hasufunu lajarat. Kalau seandainya kapal ada di neraka, maka bisa berlayar di atas tangisan mereka. Maksudnya ini saking mereka tuh nangis, Pak. Saking seringnya mereka nangis, itu air tangisan tuh banyak, dan kalau ada kapal maka bisa apa? Berlayar. Syuf. Maka apa? Berusaha untuk menangis. Ayyuhal ikhwatul kiram, riwayat ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil dari nasihatnya Abu Musa Al-Asy'ari yang dapat kita ambil faedah? Al-buka'u min khasyatillahi da'bus salihin. Mampu kita itu untuk nangis karena takut kepada Allah, da'bus salihin. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang salih. Wa hadiyu auliya'il muflihin, auliya'illahil muflihin, dan petunjuk orang-orang yang Allah cintai, yang mana mereka ini orang-orang yang beruntung. Karena apa? Enggak semua orang itu mudah untuk menangis, dan bahkan sulit bagi mereka untuk apa? Menangis. Makanya orang yang Allah kasih taufik itu Allah mudahkan. Tapi kalau enggak, wal iyadu billah, hatta Pak, Masya Allah, kita tuh ngerasain loh ya. Dulu kita sering menangis, sekarang kita nggak bisa. Itu sebabnya apa? Al-ma'asi wal-dhunub. Gara-gara maksiat dan dosa. Macam kayak hati tuh kok keras gitu ya. Untuk mau ngakui kesalahan di hadapan Allah tuh nggak bisa gitu loh. Kayak macam kita ini sombong gitu loh, Pak. Antum tahu beda loh ya, kalau ada atasan, kita selaku atasan manggil bawahan kita, dia berbuat salah. Nangis gak dia ngakui kesalahan itu? Nangis. Tapi kalau orang yang di hatinya nggak ngaku salah, udah, suka-suka saya kata dia. Dan ini terjadi persis dengan makhluk yang Allah ciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di hadapan Allah banyak nangis, tapi juga banyak yang apa? Nggak mau menangis. Dan bahkan malu untuk nangis di hadapan Allah. Untuk apa saya nangis? Saking kerasnya hati orang. Allah ajib. Padahal Masya Allah,
orang-orang yang Allah muliakan, minan nabiyyin, dari para nabi, wa min dzurriyyati Adam, dan dari keturunan-keturunannya Adam, wa min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim, dan Israil, Nabi Yakub alaihi salam. Apa kata Allah? Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Kapan mereka ini dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujjada, mereka tuh bawaannya pengen tersungkur, saking nggak tahannya mereka. Sujjada, pengen cepet-cepet sujud, wa bukiya, nangis mereka. Tapi Masya Allah tabaraka rahman, udah imam nangis, bacaan bagus, kita juga nggak nangis. Ayo Allah, mungkin hati kita ini udah dikunci sama Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Kenapa kita ini sulit untuk mentadabburi Al-Qur'an? Tentang azab, tentang neraka, tentang kematian, tentang kisah-kisah orang-orang kaum terdahulu. Semuanya isinya itu mengerikan. Azab, siksaan Allah. Tiba-tiba nggak ada di hati kita sedikit pun. Imam baca pun sampai nangis. Apa kata Allah? Kenapa mereka nggak bisa tadabburi itu? Am ala qulubin aqfaluha. Atau mungkin udah dikunci sama Allah hati itu. Allah. Mungkin udah apa? Dikunci. Kalau udah dikunci sama Allah, masih mending kalau dibuka. Musibahnya kapan nggak pernah dibuka oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nggak bisa, Pak, kalau nggak bisa, kata Abu Musa, ibuku, nangislah kalian. Fa illam tabuku, kalau nggak bisa nangis, dengar imam nangis, baca Quran, kita nggak bisa nangis, tabaku. Coba di saat itu belajar untuk nangis. Resapi apa isinya? Tanyakan ustadznya, Ustadz, antum baca apa tadi? Ayat apa? Ana mau paham isinya. Tentang orang tua kok biasa aja gitu loh ya. Imam baca tentang orang tua tadi. Kita kayaknya lewat aja, kesedihan pun nggak ada dan sebagainya. Lewat aja. Am ala qulubin akfaluha, atau mungkin hati kita yang udah dikunci oleh siapa? Allah SWT. Nah, taib. Adzan dulu, kita lanjutkan ba'dal adzan. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah Allahu rabbah hadhihi da'wati tammah salatul qaimati. Wassalamu ala sayyidina la tukhlifun. Baik. Kita lanjutkan lagi tentang masalah nangis, berusaha untuk nangis dalam keseharian kita. Baik. Harusnya Pak, kata Syekh Umar Al-Mukbil, semakin kita belajar, semakin kita nuntut ilmu, semakin banyak ilmu kita, harusnya semakin mudah kita untuk apa? Nangis. Tapi kenapa kita ini nangis dulu di awal hijrah, sekarang nggak pernah nangis lagi? Awal kenal sunnah tuh nangis, tinggalkan yang haram nangis, kita bisa sujud. Kenapa sekarang kok nggak pernah? Allah Subhanahu wa taala ngasih isyarat itu, Pak. Semakin orang memiliki ilmu, harusnya semakin bisa untuk nangis. Apa kata Allah? Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, idza yutla alaihim, kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakhiruna lil azqani sujada. Mereka tersungkur sujud di atas muka-muka mereka. Langsung sujud, Pak, nyerahkan diri sama Allah. Pernah nggak kita kondisi ketika kita maksiat, ketika kita berbuat dosa, itu macam nggak mau berbuat apapun kecuali apa? Salat kapan sujud kita lamain. Pernah nggak kondisi itu? Harusnya seperti itu, Pak. Kita ngaku kesalahan kita, kita menzalimi diri kita menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita ngaku itu. Mereka kapan dapat ilmu, semakin mudah mereka untuk sujud. Apa kata mereka orang-orang sujud? Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya Allah, maha suci Engkau. Apa yang telah Engkau janjikan, yang Engkau telah sebutkan, la maf'ula, pasti terjadi. Kami kalau berbuat maksiat pasti kami diazab. Kami kapan berbuat dosa pasti kami dimasukkan neraka. Ancamannya itu, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka tuh terbayang dengan maksiat-maksiat itu, terus tergambar dalam memori mereka. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka semakin khusyuk untuk sujud kepada Allah, dan lama sujudnya, dan mungkin nggak terangkat lagi, kadang-kadang meninggal udah. Saking mereka itu nangisnya ketika sujud untuk siapa? Allah. Makin apa? Makin semangat untuk sujud, nangis gitu. Makanya Pak, kalau kita berbuat maksiat, itulah diperintahkan untuk sholat apa namanya? Sholat apa? Tahu? Taubat. Wallah ajib, Pak, sholat taubat. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti berbuat apa? Salah. Mau ustadznya, ulamanya, orang awamnya, apalagi ahli ibadahnya pun kena. Gak ada Pak yang maksum. Wallahi mustahil yang maksum. Gak ada yang maksum. Makanya sholat taubat ini, Pak, itu kapan kita betul-betul takut sama Allah, kita dari baca Al-Fatihah itu udah betul-betul takut. Kapan sujud, sampaikan semua pengakuan dosa kita kepada Allah SWT, sebagaimana Nabi Adam pun ngakuin itu. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Syuh. Atasan, kalau kita berbuat zalim sama atasan, ya udah ngaku ya. Ya, kami ini salah. Kami zalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau ya Allah enggak ampunkan kami, enggak terima kami lagi, lanakunanna minal khasirin. Kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Akui kesalahan itu, dan Allah senang. Antum tahu, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan lamma qara'a Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud membacakan sebuah ayat ala Nabi SAW, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud kapan baca Qurannya apa? Bagusnya Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan man ahabba
barang siapa yang dia ini suka untuk membaca Al-Quran kama unzil sebagaimana diturunkan, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, maka bacalah sebagaimana bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Taib, kondisinya saking bagusnya bacaan Ibnu Mas'ud, Nabi sering minta, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah untuk saya. Sampailah pada sebuah ayat, lamma qara Ibnu Mas'ud ala Nabi sallam, ketika Ibnu Mas'ud sedang baca ayat Al-Quran di hadapan Nabi kita sallam, sadra suratin Nisa, awal-awal surat apa? An-Nisa, ayat ke-41. Ibnu Mas'ud mengatakan, faqara'tu alaihi suratan Nisa, aku bacakan surat An-Nisa, hatta balaghtu, sampai aku sampai pada sebuah ayat, ayatnya itu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kondisinya kalau kami datangkan dari setiap umat saksinya, rasulnya. Umat ini ada rasulnya, umat itu ada rasulnya, umat ini ada rasulnya. Umat Islam siapa rasulnya? Muhammad sallallahu. Bagaimana kondisinya kalau kami datangkan di hari kiamat min kulli ummatin, dari setiap umat bisyahid, yang jadi saksinya, wajina bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas umat Islam. Faqala amsik, Nabi katakan, stop dulu wahai Ibnu Mas'ud, stop dulu wahai Ibnu Mas'ud. Terbayang Nabi SAW kondisi beratnya pada hari kiamat. Nabinya jadi saksi untuk apa? Umatnya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhir zaman. Faqala amsik, wahai Ibnu Mas'ud, tahan. Fara'aituhu sallallahu, maka aku lihat kondisi Nabi sallallahu, fa idza ainahu tadrifan, dan Nabi sallallahu kondisi nangis. Antum pernah nggak Pak kondisi melihat orang itu curhat sama antum habis berbuat dosa? Berat nggak sama antum? Kadang-kadang Pak kita tuh mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi, ya Allah, segala puji bagi engkau yang telah menyelamatkan aku dari musibah dia. Mengetahui aib orang itu beban, Pak. Nabi SAW jadi saksi untuk umat Islam. Wallahi itu beban, Pak. Jadi saksi pada hari kiamat. Fa idza ainahu tadrifan, maka Nabi SAW pun menangis dan suruh Ibnu Mas'ud enggak lanjutkan lagi. Apa kata ayat setelahnya, Pak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditsa. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang umat Islam yang bermaksiat sama Allah berharap law tusawwa bihimul ard, seandainya mereka enggak dibangkitkan dan mereka jadi tanah yang sama. Ke tanah nggak ada izabnya, Pak. Tanah nggak ada azabnya. Tanah nggak ada kisosnya. Lau tusawwa bihimul ard, seandainya mereka ini benda mati yang ada hisabnya. Itu orang bermaksiat. Umat Islam juga kena loh, Pak. Dan bentar lagi kita juga jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ista'iddu. A'iddul uddah. Packing kita, Pak, siapkan semua itu kita bawa untuk hari kiamat kita. Wallahi siapkan semuanya. Apa yang bisa kita bawa, bawa semuanya. Bawa, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan. Untuk bekal kita bawa untuk jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhal ikhwatul kiram, makanya termasuk orang-orang yang Allah naungi pada hari kiamat nanti, yang mana nggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Apa kata Nabi SAW? Wa rajulun dzakarallaha khaliya, seseorang yang dia itu ingat Allah ketika sendirian. Orang lagi tidur, wa shallu wan nasu niyam, kata Nabi, salatlah kalian dalam kondisi orang sedang apa? Tidur. Dia bangun,
Ingat sama Allah, ingat sama kekasihnya. Antum kalau punya kekasih, kita kalau punya kekasih, tengah malam pun tetap kita mau menghampiri dia. Kita mau jumpa sama istri di bandara, istri misalnya berapa, lagi safar dan sebagainya, kita jumpai. Mau hatta tengah malam, terserah mau jam berapa, kekasih kita, anak kita dan sebagainya, anak kita datang ke kita tengah malam di bandara, dulu di pondok dan sebagainya, kita jemput, siap kita, Pak. Maka orang-orang seperti itu khalia, dia sendiri ngingat Allah SWT ke dalam kondisi orang-orang nggak ada, sedang tidur, fafadat ainah, maka dia itu pun menangis matanya, mengeluarkan air mata. Itulah orang-orang yang Allah naungi. Maka ya Pak, usahakan belajarlah kita dari kasusnya Abu Musa Al-Asy'ari. Untuk apa? Untuk kita bisa untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Terus gimana sih cara latihnya itu gimana? Beliau ngasih solusi. Apa kata beliau? Perhatikan Pak di sini. Syekh Umar Al-Muqbil, orang agar mudah untuk menangis, beliau mengatakan an yata'ammala ma fi kitabillah. Tolong usahakan fahami apa isi Al-Quran. Antum bisa nggak tergambar Pak, kenapa orang awam ini susah nangis dan ustadz-ustadznya gampang menangis? Kenapa? Faham isi Quran. Orang aja kadang-kadang paham isi Al-Quran, kadang-kadang susah untuk nangis, apalagi yang nggak paham sama sekali. Kalau kita udah pahami Pak, minat tahdidi wal wa'id, ada ancaman Allah. Pak, Allah tuh ngancam tuh banyak tuh. Kita aja kapan diancam sama orang nggak siap, kita diancam ini, diancam itu, diancam ini, diancam itu, dapat kabar, hati-hati, akan bakal diancam ini atau akan diancam itu, nggak siap kita Pak, takut kita. Ini yang ngancam siapa? Allah. Pahami. Wal mawadhiq wal uhud, Allah kasih janji-janji kebaikan, surga, pahala, maka apa? Kejar. Thumma yata'ammal taksirahu fi awamirihi wa zawajirihi. Setiap waktu coba ingat kesalahan-kesalahan dia. Itu mudah tuh Pak untuk nangis. Orang kapan udah sering dia itu faham diri dia itu lalai, dia akan mudah untuk menyesat. Fayahzan la mahala fayabki. Kalau dia udah sedih, pasti dia nangis. Pasti gampang dia untuk nangis. Tapi Masya Allah kata beliau, kalau nggak bisa sampai seperti itu nggak bisa juga nangis. Apa kata beliau? Nangislah karena engkau nggak bisa nangis. Fa innahu a'zamul masaib, karena itu musibah paling besar. Jadi nangisnya bukan karena ancaman Allah, karena ini, karena itu dan sebagainya. Nangisnya gara-gara kita nggak bisa nangis. Fa dzalika a'zamul masaib. Itu musibah yang paling besar yang Allah timpakan untuk kita. Karena apa? Dengan kita dapat kemudahan untuk menangis, itu insya Allah kita akan mudah untuk beramal soleh dan menghindar dari apa? Kemungkaran. Abu Bakar tuh Pak, Masya Allah, baru baca Al-Fatihah selalu apa? Nangis. Makanya Aisyah nggak setuju ketika Nabi mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk jadi imam sholat untuk orang banyak. Aisyah nggak setuju. Kenapa? Baru baca ayat Quran langsung apa? Nangis. Iyalah Pak, kalau tergambar di kita tegak sama Allah di hadapan Allah Pak, kita tegak di hadapan Allah, baca Al-Fatihah itu lagi dialog sama Allah, gimana nggak nangis? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan setiap kali sholat, setiap kali kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi, hambaku muji saya. Allah mengatakan itu. Kalau kita sadar Pak, Allah berinteraksi sama kita, siapa yang tidak nangis? Dibalas ucapan kita sama siapa? Allah. Hamadani abdi. Kita mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, majjadani abdi, hambaku menyanjung saya. Maliki yaumiddin, asna alayya abdi, sampai mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah
dan hanya kepada Engkau kami minta. Apa kata Allah? Wali abdi ma sa'al. Hambaku mengucapkan itu, cuma kepada saya minta tolong. Wali abdi ma sa'al. Apa yang hambaku minta aku kasih. Apa yang hambaku minta, wali abdi ma sa'al, semuanya aku kasih. Semuanya. Coba. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang enggak khusyuk, sulit untuk nangis. Itu betul-betul diminta sama siapa? Nabi kita SAW. Takut Nabi SAW, minta perlindungan dari Allah SWT. Dapat. Makanya Nabi mudah untuk apa? Nangis. Kalau kita mau baca teks-teks hadis Nabi kita Muhammad SAW, itu ratusan mauqif, ratusan kondisi Nabi nangis sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajmain. Itulah ayyuhal ikhwatul kiram, coba kita ketika berdiri ingat gitu loh ya sama Allah, sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, minta hidayah terus loh. Karena gini, kalau antum udah di jalan kekasih, itu nikmatnya betul-betul nikmat. Gak kebayang, wallahi gak kebayang. Antum sama anak terus disatukan sama Allah, itu nikmat besar. Antum di jalan Allah sama Allah, nikmat besar. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah berdua. Yang mana orang-orang kafir Quraisy buru Nabi kita sallam, ngejar nih Nabi, mau bunuh Nabi kita Muhammad sallam. Masuklah ke sebuah gua. Gua apa namanya? Gua Thur. Itu Pak, orang-orang kafir udah di atas, sampai disebutkan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau seandainya mereka lihat ke bawah ketika berjalan, pasti mereka lihat kita. Ada lubangan, lihat. Kalau seandainya mereka lihat ke bawah, pasti nampak. Coba, tapi kalau udah di jalan Allah, lagi sempit pun mentok jalan, apa kata Nabi SAW untuk Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Gak perlu nangis, gak perlu sedih, gak perlu gelisah. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah sama siapa? Sama kita. Wallah, ini Pak penanaman akidah yang kuat dari Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu Musa sama Bani Israel kabur dari siapa? Fir'aun. Ternyata Fir'aun sama bala tentaranya ngejar apa? Bani Israel. Mereka semua udah nggak tahu lagi, mentok udah bakal kena gitu loh. Sampai mereka mengatakan inna lamudrakun, kami pasti ditangkap kita semua sama Fir'aun. Udahlah, kalian lagi jalan. Ketika itu mau nyebrang apa? Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Gak bisa. Wallahi Musa tahu Musa ini jalan Allah, gak pernah lepas dari siapa? Allah. Kalau kita tolong agama Allah, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita tolong agama Allah, yansurkum, Allah yang tolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah kuatkan kaki kalian. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku enggak bakal ditangkap sama Firaun. Inna ma'iya rabbi. Ada Allah sama saya. Fa innahu sayahdin. Allah yang akan bukakan jalan. Itu kalau kita terus jalan siapa? Allah. Fakunu ma'allah. Maka teruslah kita berusaha untuk jalan siapa? Allah. Tapi kalau dunia buang Pak, buang. Oke. Antum pernah gak nabung sampai kita bingung kita mau bangun rumah? Pernah gak pikir kita? Hampir rata-rata umat Islam mikirkan gimana mereka bisa bangun rumah. Di dunia habis 100 juta.
Tapi nggak pernah mikirkan bangun rumah di mana? Di akhirat. Untuk apa, Pak? 200 juta kita habiskan untuk bangun dunia, kita lepas, kita kasih ke apa? Orang lain. Kita lihat bangunan-bangunan yang ada, Pak. Itu dulunya ada pemiliknya. Udah berganti kepemilikan. Mereka yang bangun udah nggak ada lagi. Kenapa kita nggak jalan Allah? Wallahi ngontrak pun nggak ada masalah. Tabung untuk bangun rumah kita di surga. Tabung untuk haji. Tabung untuk umrah. Lepas, Pak, dunia. Wallahi lepas. Ana sering ingatkan. Abah Ana ingatkan, Pak, bentar lagi mau Id, jangan lupa untuk ongku. Ana ngomong, Pak, kita ini mau Id, jangan lupa kurban untuk siapa? Ongku. Istri anak sampaikan, Dek, kita mau Id, keluarkanlah duit adek untuk bapak, untuk bapak. Ana selalu ingatkan, kematian, Pak, nggak bisa lagi kita beramal. Putus. Wallahi putus semua, Pak. Gak bisa kita beramal soleh sebagai kita yang harapkan anak soleh. Ingat kan? Habis itu istri anak ngomong, adik udah patungan sama abang. Ngapain patungan? Keluarkan semuanya dari uang sendiri. Gak usah patungan sama abang, sama adik. Gak usah untuk bapak sendiri. Sendiri keluarkan. Kalau udah mati, Pak, nggak bisa lagi beramal. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalas. Kalau udah manusia mati, terputus semua amalnya kecuali 3 saja. Waladun saleh, anak yang saleh, ya do'ulahu, yang doakan bapaknya, yang doakan kakeknya, yang doakan buyutnya, ya do'ulahu. Beramal soleh untuk siapa? Itulah ayuh lewat. Maka kunu ma'allah. Teruslah jalan siapa? Allah SWT. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kita ini tertipu dengan kehidupan apa? Dunia. Wallahi kita ini sering lalai. Sulit bagi kita untuk meyakinkan bahwasanya yang namanya bunga lebih indah dibandingkan sampah untuk lalat. Kita nggak bisa yakinkan lalat, Mbak. Sulit bagi kita yakinkan lalat bahwasanya bunga lebih indah dibandingkan apa? Sampah. Nggak bakal bisa. Masa iya? Sulit bagi Nabi untuk meyakinkan umatnya bahwasanya dunia lebih kotor dan bahkan bangkai dibandingkan akhirat. Akhirat nih, Pak, apa? Jannat. Kebun bukan cuma bunga, kebun semuanya. Jannat tajri min tahtihal anhar. Wallahi jannat dengan beberapa tingkatan. Sesulit itukah Nabi SAW meyakinkan kita bahwasanya yang namanya akhirat jauh lebih indah dibandingkan apa? Dunia. Digambarkan surga dengan keindahannya, dengan jannatnya, dengan sungai-sungainya, kita masih milih bangkai. Apa beda kita sama lalat? Nah, jadi itu yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan nasihat dari Abu Musa al-Asy'ari itu nempel di kita. Dan kalau antum udah sama Allah, di jalan Allah, kapan antum udah lalai, balik lagi sama Allah, udu ilallah, balik lagi kepada Allah, tubu ilaihi, dan kembali kepada Allah SWT, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bisa gambarkan bagaimana kelezatan yang iman? Lalu bagaimana cara agar mendapatkannya? Para ulama mengatakan yang namanya iman, kita bisa rasakan kelezatannya itu gimana? Istildaduhu. Dengan cara kita itu merasakan nikmat. Wa tahammulu masyakid dunya. Dan dia itu bisa tenang dengan kondisi sulitnya dunia
dia nggak hiraukan, masih dia ngapain? Beribadah kepada Allah. Banyak orang nih Pak nggak siap dengan musibah dunia. Ketika dia lagi sulit keuangan, dia akan berjuang untuk jualan dan dia tinggalkan sholat. Itu banyak. Dia lebih sibuk untuk jual beli, dia lebih sibuk untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Sampai lembur kadang-kadang nggak sholat. Tapi kalau orang udah merasakan manisnya iman, itu kata para ulama istilzadu. Jadi ketika ibadah tuh nyaman. Pernah nggak antum sujud itu? Ada nggak perasaan sesuatu? Ada perasaan yang aneh nggak? Yang beda gitu loh. Kita kapan sujud aja beda rasanya. Tapi kapan sujud ketika sholat, ketika ibadah masya Allah, itu ada rasa tersendiri. Pernah nggak itu? Antum jumpa sama anak antum pisah sama anak antum itu kan nangis tuh. Pernah nggak tergambar di kita ketika kita sujud itu nggak mau pisah sama Allah? Itu istilzadut ta'at. Itu kita tuh merasa lezatnya ketaatan. Makanya orang zaman dulu bisa lupa makan gara-gara sedang serius ibadah. Kelezatan makanan kalah dibandingkan kelezatan apa? Ibadah. Istildaduhu. Makanya mereka lebih dahulukan ibadah dibandingkan kehidupan duniawi, nyari maisha dan sebagainya. Tapi gimana cara dapatkannya? Ada banyak sebenarnya. Tapi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal, kalau seandainya 3 hal itu ada dalam hati seseorang, maka dia mendapatkan manisnya apa? Iman. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW yang pertama? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, terus seperti itu. Kapan dia sikit-sikit Allah, sikit-sikit Nabi? Afwan, Nabi melarang kita. Afwan, anda tak mau ikut. Nabi melarang. Dia jauh lebih apa? Mendahulukan Allah dan Rasul. Lebih dia cintai. Mbak, antum nangis ya? Baca kabar kalau seandainya keluarga kita ada yang kecelakaan. Kalau ada keluarga kita, ibu kita, bapak kita dapat WhatsApp nih, wal'iyadzubillah, ya fulan, abah antum dipukul sama orang, ummi antum ditampar sama orang, disakiti sama orang. Boleh antum baca nangis gak? Kesal enggak? Baik. Apa yang antum baca di surah Nabi kita Muhammad SAW? Nabi dilempar batu sama anak kecil. Nabi SAW giginya patah. Nabi SAW kepala pecah. Nabi SAW dihinakan. Sampai Fatimah pun anak Nabi SAW tuh nangis melihat kondisi bapaknya. Tergambar enggak di kita tuh nangis ketika dengar kasus itu? Kalau seandainya kita nangis ketika mendengarkan kabar ibu kita disakiti, dan kita nggak nangis ketika mendengarkan kabar Nabi SAW itu disakiti, berarti kita lebih cinta ibu dibandingkan cinta siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Berarti belum dalam Pak cinta kita untuk Nabi SAW. Belum dalam. Makanya kalau ada semisal disampaikan tentang kisah itu Pak, itu kadang-kadang getar hati kita. Kesal sama orang kafir Quraisy. Cuma kondisi mereka udah meninggal. Kalau nggak meninggal Pak, kita datangi. Haula imatu. Mereka sudah mati. Terus cara gimana? Difa'an sunnati Nabi sallallahu. Caranya dengan bela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu. Itu yang kita bisa. Kemudian yang kedua, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia itu benci untuk kembali kepada kekufuran. Kalau sekarang kita udah kenal sunnah, kita tuh benci kalau sikap kita kembali awam. Nah itu deh. Kita udah tahu nih sunnah Nabi SAW, kita udah mulai ngaji, udah banyak berubah dari sikap kita, udah banyak berubah dari tampilan kita, udah banyak berubah dari ibadah kita, muamalah kita dan sebagainya. Maka apa? Harus ada kebencian kita tuh kembali awam.
Jangan balik awam. Wa an ya'uda fil kufur wa an yakrah an ya'uda fil kufur. Dia itu benci kapan dia itu balik kepada kekufuran. Kalau kita jangan ke kekufuran, balik ke awam aja kita tuh benci. Maka harus dijaga. Satunya lagi, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang yang mana dia cinta sama orang tersebut semuanya karena siapa? Allah. Kapan fulan ini awalnya baik, dia cinta. Kapan fulan ini udah mulai buruk, dia tinggalkan. Dia jauhi. Siapapun dia, sebesar apapun dia kebaikannya untuk kita, kapan dia ternyata udah mulai buruk, sering maksiat, dinasihati nggak mau, maka apa? Dia nggak lagi cinta kepada orang tersebut karena kecintaan dia dibangun di atas apa? Karena Allah. Itu harus ada, Pak. Al-alaqah ma'allah. Jadi hubungan kita bukan hubungan sama orang saja. Ada hablum minan nas sama hablum minal Allah. Hablum minan nas pun itu harus dibangun dengan hablum minallah. Atas dasar apa kita cinta sama fulan? Atas dasar apa kita dekat sama fulan? Atas dasar apa kita benci sama fulan? Semuanya itu gara-gara apa? Karena Allah. Kita benci fulan karena Allah, kita cinta fulan juga karena siapa? Allah SWT. Itu perlu untuk kita perhatikan. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita haji ada jumlah minimal orang yang ikut haji syukran? Enggak ada. Maksudnya satu rombongan gitu ya? Enggak ada. Nah, sendiri pun enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau wanita harus sama apa? Mahram. Enggak boleh sendiri kalau wanita. Nah, Allah a'lam. Baik, ada lagi enggak, Pak? Fadhal. Nah, fadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Nah, jadi doa pakai bahasa siapa hukumnya gitu ya? Nah, jangankan dalam hati, pakai kita ucapkan boleh. Loh kok bisa? Dan ini pendapat Ustadz Firanda, Ustadz Badrus Salam. Ini Indonesia loh ya. Apalagi masyayikh yang di luar tuh sangat banyak sekali. Gak perlu dalam hati diucapkan pun boleh. Kenapa? Perhatikan. Beda, kita harus bedakan mana zikir sama doa. Antum bukalah fatwa para ustadz-ustadz kita. Kenapa? Dalam sholat itu ada zikir, ada dalam bentuk doa. Zikir itu nggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Allahu Akbar. Zikir atau doa? Hah? Zikir atau doa? Zikir. Antum bilang Allah Maha Besar, batal sholat antum. Makanya dulu pernah kejadian orang sholat pakai bahasa Indonesia, kelompok sesat lah. Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Batal. Karena itu apa? Zikir. Ada juga doa dalam bentuk zikir. Selama dia zikir maka apa? Tetap nggak boleh. Contohnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu zikir, tapi juga dalam bentuk apa? Doa. Kata para ulama tetap nggak boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Zikir atau doa? Zikir. Kalau doa maka diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tuh disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah untuk berdoa. Dan berdoa ini mutlak. Doa itu artinya minta. Minta ini pakai semua bahasa bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah sama sekali. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku minta sama aku, katakan aku ini apa? Dekat. Minta. Kalau seandainya kita sujud harus pakai bahasa Arab, antum minta atau tak jadi minta? Enggak jadilah. Aduh, enggak tahu bahasa Arabnya. Enggak tahu bahasa Arabnya. Maka kata para ulama boleh untuk disebut. Tapi kalau antum ragu, maka gimana? Belajar bahasa Arab.
Minimal hafal doa-doa tertentu. Maksudnya gimana? Sebelum kita ini sholat, antum punya hutang, banyak-banyak doa agar dilunaskan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Antum lagi apa? Lagi susah-susahnya memahami ilmu agama. Doa Allahumma inni as'aluka ilman. Rezeki lagi syarat-syaratnya, minta sama Allah. Hafalkan dulu doanya. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Antum lagi sakit, apa doanya? Antum minta sama Allah SWT. Allahumma ya rabban nas adhibil ba'sa ishfi antash syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Minta sama Allah. Hafalkan dulu sebelumnya. Apa lagi? Doa apa lagi? Semua ada doanya, Pak. Semua ada doanya. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu. Mau minta apa sekarang? Ada. Ngejomblo bertahun-tahun, minta istri, ada nggak doanya? Ada. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nam sahih. Antum buka tafsirnya Ali bin Abi Thalib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kasih aku di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hasanah di dunia adalah istri kita di dunia, dan hasanah di akhirat adalah istri kita dalam bentuk bidadari. Wa qina ada benar. Itu salah satu tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib, dan itu tafsir yang sahih. Benar juga. Tapi secara umum hasanah itu umum. Ya mudah-mudahan antum doa itu dapat istri namanya hasanah. Istri siapa? Hasanah. Ya, enggak ada masalah. Minta sama Allah. Minta apa lagi? Minta itu, minta ini dan sebagainya. Makanya anak tuh sering sampaikan kepada antum, kalau bisa itu dibagi-bagi. Anak tuh bagi-bagi, Pak, doa dari sujud pertama, sujud kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, itu anak bagi. Sujud pertama sama kedua itu untuk masalah akhirat. Untuk masalah akhirat dalam bentuk ketika kita masih di dunia. Apa? Minta hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Sujud yang kedua tentang masalah itu juga. Apa? Minta bantuan sama Allah agar dimudahkan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Baik, sujud yang ketiga karena tentang masalah dunia. Ya, boleh kita minta dunia, boleh. Karena kenapa? Kapan dunia kita mudah, akan dimudahkan kita itu untuk berbuat akhirat. Kita nggak bakal bisa bersedekah kapan nggak ada fulus. Itulah yang dicemburui sama Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Dzar. Kenapa? Abu Bakar gampang bersedekah, mereka gampang bersedekah. Minta. Apa mintanya? Minta rezeki. Allahumma ya Razzaqu dzul quwwatil matin, urzuqni wa barik li fi ya Razzaqul Karim. Ya Allah, wahai Zat Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang sangat kuat sekali. Urzuqni, rezekikanlah saya. Terus apa? Wa barik li fi, berkahi rezeki saya. Percuma banyak rezeki tapi enggak berkah. Ketiga, doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Kita bisa ganti domirnya. Allahumma, ya Allah, Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyaklah harta saya dan berkahilah harta saya dan kasih saya anak yang banyak. Doa Nabi untuk Anas bin Malik, hartanya banyak plus juga banyak anak. Makanya Anas bin Malik masih hidup, anak, cucu, cicit jumlahnya semua itu 100 lebih. Kita berapa? Cucu kita berapa? Mungkin banyak yang nggak punya cucu masih. Ada nggak kita cucu? Ada, paling cuma 1, 2. Anas bin Malik berapa? Ratusan, balagha 100 lebih. Anas bin Malik. Karena mustajab doa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak punya anak, minta anak tadi doa. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Yang ketiga, masalah ilmu. Itu berarti udah rakaat setelahnya. Masalah ilmu, bukan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang kelima, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Tapi yang setelahnya, habis punya ilmu, itu harus disandingkan dengan akhlak. Apa? Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Habis akhlak kita udah selesai, barulah kita membiarkan orang lain. Siapa? Istri dan orang tua. Yang ketujuh sujudnya,
Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ingat Pak, itu doa dalam Al-Qur'an, sedangkan Nabi mengatakan wa nuhitu an aqra al-Qur'ana wa ana sajid aw raqi. Aku dilarang oleh Allah baca Al-Qur'an dalam kondisi sujud ataupun sedang apa? Ruku. Berarti diganti teksnya. Awalnya Rabbana hablana, ganti Rabbi habli min zaujati wa dzurriyyatina, diganti wa dzurriyyati qurrata ayun waj'alni lil muttaqina imama. Baik, untuk orang tua juga sama, doa orang tua ada dalam Al-Qur'an Karim. Rabbi firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita bisa ganti Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Baik, yang terakhir baru minta semua istilah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi nggak boleh karena ada dalam Al-Qur'an. Diganti teksnya, domirnya. Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang awalnya wakina ganti wakini ada benar. Itu ana yakin Pak, mau dunia kayak manapun, orang jungkir balik, orang kesulitan, pandemi atau apa, terserah. Antum nggak bakal sibuk dengan dunia dan antum akan terus fokus dengan akhirat. Terserah orang mau ngapain. Kalau udah kita terus berdoa sama Allah seperti itu, Allah akan mudahkan. Itu kalau seandainya ada 8 sujud. Baik, gimana kalau 4 sujud cuma 2 rakaat? Digabung Pak. Berarti sujud yang kedua digabung langsung ke sujud yang ke-1. Berarti ada 4 langsung yang kita minta. Itu seperti itu agar semuanya kita apa? Kita berdoa. Sama kayak tawaf. Ana sebelum tawaf itu Pak, ana udah siapkan apa-apa yang mau dibaca. Jadi selama tawaf itu semua yang kita minta, baik ilmu, baik amal saleh, baik akhlak, baik semua tentang masalah akhirat kita, dikasih surga, dihindarkan dari neraka, minta, dan kita perlu tahu itu. Kalau cuma tawaf, cuma sekedar jalan, wallahi rugi. Nah, jadi boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau antum ragu, karena ana memang nggak pernah doa pakai bahasa Indonesia ketika sujud, sayang loh. Maka kita buka dulu buku doa-doa sehari-hari, baru kita minta. Walaupun banyak para ulama mengatakan boleh doa pakai bahasa Indonesia ketika sujud, bukan dalam hati loh, diucapkan. Kalau anda nggak percaya, buka di Google Ustadz Badru Salam doa ketika sujud bahasa Indonesia, nanti keluar insya Allah. Ustadz Firanda juga sama, Ustadz Syafiq juga sama, Ustadz Khalid juga sama. Antum cek aja. Itu nanti akan keluar. Dan mereka nggak mengatakan dalam hati. Kenapa? Karena dalilnya banyak tentang masalah itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga sama. Syekh bin Baz juga sama. Mereka mengatakan boleh selain pakai bahasa Arab, selama itu doa bukan zikir. Kapan zikir maka batal. Allah. Fadhal yang kelada. Fadhal. Nah, dalam hadis Allah alam, rugi kalau kita berdoa dalam hati. Kenapa? Karena doa ini a'zamul ibadat. Doa ini ibadah yang paling apa? Yang paling agung. Kalau kita cuma doa dalam hati, maka dihitung ibadah hati tok. Tapi kalau kita doa pakai lisan, ibadah hati ditulis, ibadah lisan juga apa? Ditulis. Kenapa? Karena iman, kata para ulama, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawari. Yang nama iman, ibadah itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Kalau cuma dalam hati, rugi. Kenapa? Maksudnya cuma ibadah hati. Maka usahakan kita juga ucapkan dengan apa? Lisan. Jadi seperti itu Pak. Kalau ana bilang rugi, pun kalau ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, tapi rugi seperti itu. Nah, Allah alam. Fadhal Pak yang lain. Mending diganti teksnya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita ucapkan diganti dengan apa? Teks yang lain, maksudnya dhamirnya Rabbana Rabbi, Rabbana Rabbi, Atina Atini. Nah, itu harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa, tanya dulu sama ustadznya. Ustadz, ana mau doa ini pakai doa di sujud, apa yang tepat untuk gantinya, domirnya, maka bisa
diganti. Allah. Fadhil yang kalau ada. Nah. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Biar simple gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Mudah-mudahan, insya Allah. Tambah yang awalnya Rabbana jadi Allahumma. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, Allah alam. Fadhil yang lain. Udah nggak ada ya? Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.